Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sukma Mat, sukses bersama matematika. Tetap dengan saya Atik Dian Widya Stuti. Di video kali ini akan dibahas terkait aplikasi limit fungsi aljabar. Disimak baik-baik ya. Contoh 1. Sebuah lempengan logam yang dipanaskan akan memuai dengan pertambahan luas sebagai fungsi waktu, yaitu Ft sama dengan 0,36 T² plus 0,6 T dalam cm². Kecepatan perubahan luas lempengan logam tersebut pada saat menit dirumuskan dengan V sama dengan limit Ft min Ft1 per T min T1 untuk T mendekati T1. Tentukan kecepatan perubahan luas lempengan logam pada saat T sama dengan 5 menit. Nah, di sini untuk penyelesaiannya yaitu di dalam soal akan mencari kecepatan perubahan pertambahan luas lempengan logam pada saat T sama dengan 5 menit, yaitu dengan rumus kecepatannya ini. Nah, kita tuliskan ya, V nya sama dengan limit Ft min Ft1 per T min T1 untuk T mendekati T1, di mana T1 ini sama dengan 5 menit. Sehingga kita gantikan T1 ini dengan angka 5. Kita tuliskan limit Ft min F5 per T min 5 untuk T mendekati 5. Nah, selanjutnya kita akan mencari F5 dengan fungsinya di sini, yaitu Ft sama dengan 0,36 T² plus 0,6. Kita masukkan T-nya dengan 5. F5 sama dengan 0,36. T-nya diganti dengan 5. 5 kuadrat ditambah 0,6. T-nya diganti dengan 5. Kita lanjutkan, kita operasionalkan, yaitu 0,36. 5 kuadrat itu 25. Ditambah 0,6 dikali 5 itu 3. 0,36 kali 25 itu hasilnya 9, selanjutnya ditambah 3. Kita peroleh F5 di sini sama dengan 12. Selanjutnya 12 di sini kita masukkan ke sini. Sedangkan Ft-nya fungsi dari rumus ini. Kita masukkan ya. Limit 0,36 T² plus 0,6 T min 12 karena F5 nya tadi 12 per T min 5 untuk T mendekati 5. Nah, selanjutnya kita substitusi untuk T sama dengan 5 terhadap fungsi ini. T sama dengan 5 kita masukkan di sini, itu sama dengan ini, yaitu hasilnya 12. 12 min 12 itu 0. T-nya sama dengan 5, kita masukkan ke sini. 5 min 5 itu juga hasilnya 0. Jadi hasilnya 0 per 0. Ini merupakan bentuk tak tentu, maka kita lanjutkan, yaitu akan kita faktorkan fungsi ini. Kita akan hilangkan pembuat 0. Limit, nah di sini kita keluarkan 0,6. Nah, di sini 0,6. Di sini juga 0,6 karena 0,6 kali 0,6 T² itu hasilnya 0,36 T². 0,6 T dibagi 0,6 itu dapatnya T. Min 12, 12 dibagi 0,6 itu hasilnya 20. Nah, seperti ini ya. Per T min 5. Nah, selanjutnya kita faktorkan yang di dalam kurung ini, yaitu hasilnya limit 0,6 dikali 0,6 plus 4 dikali T min 5. Untuk pemfaktoran ini merupakan materi di SMP. Namun untuk lebih jelasnya
faktor ini, yaitu ketika kalian kalikan 0,6T dikali dengan T itu dapatnya 0,6T kuadrat. 0,6T dikali min 5 itu hasilnya min 3T. Ditambah 4 dikali T, 4T, min 3T ditambah 4T itu hasilnya T. Nah, di sini 4 dikali min 5 itu hasilnya 20. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya dapat kita coret pembuat nolnya, yaitu T min 5 dengan T min 5 ini. Nah, ini per satu ya jadinya. Selanjutnya kita tuliskan nilai limitnya 0,6 dikali 0,6T plus 4. Selanjutnya kita substitusi untuk T sama dengan 5 terhadap fungsi ini, yaitu 0,6 dikali 0,6 kali 5 ditambah 4. Kita operasionalkan yang ini dulu, yaitu hasilnya 3 ditambah 4. Karena ini di dalam kurung, kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Kita peroleh 0,6 dikali 7 itu 4,2. Inilah merupakan kecepatan perubahan luas lempengan logam pada soal ini, yaitu 4,2 cm kuadrat per menit. Selanjutnya contoh 2. Sebuah mobil yang bergerak dengan kelajuan setiap saat dirumuskan dengan Ft sama dengan 5T min setengah T kuadrat, di mana V dalam meter per detik dan T dalam detik. Tentukan A. Nilai pendekatan kelajuan untuk T mendekati 5 detik, dan B. Percepatan dalam meter per detik pada saat T mendekati 3 detik. Percepatan itu sendiri sama dengan perubahan kelajuan per perubahan waktu, atau dapat juga ditulis sebagai delta V per delta T untuk meter per detik kuadrat. Nah, di sini untuk penyelesaiannya kita selesaikan soal A. Soal A akan mencari nilai pendekatan Ft untuk T mendekati 5 detik. Kita gunakan limit Ft untuk T mendekati 5, di mana Ft-nya yaitu 5T min setengah T kuadrat. Nah, selanjutnya kita substitusikan T sama dengan 5 terhadap fungsi ini. Kita masukkan, yaitu 5 dikali T, T-nya diganti dengan 5, min setengah dikali T kuadrat, T-nya diganti dengan 5, berarti 5 kuadrat. 5 kali 5 itu 25, min setengah dikali 25 itu 12,5. 25 dikurangi 12,5 hasilnya 12,5. Ini merupakan jawaban soal A. Selanjutnya untuk soal B, kita akan mencari percepatan untuk T mendekati 3 detik, di mana percepatan rumusnya delta V per delta T, sehingga kita tuliskan sebagai limit delta V per delta T untuk T mendekati 3. Delta V itu merupakan perubahan kelajuan, yaitu Vt min Vt1, di mana T1-nya yaitu 3 karena kita akan mencari T mendekati 3. Sedangkan perubahan waktu merupakan T min T1, T1-nya tadi 3. Nah, di sini untuk limit T mendekati 3. Selanjutnya kita akan mencari V3 dengan rumus Vt-nya yaitu 5T min setengah T kuadrat. Kita substitusi T sama dengan 3 di sini, yaitu 5 kali 3 itu 15, min setengah dikali 3 kuadrat itu 4,5. Hasilnya V3-nya itu 10,5. Kita masukkan di sini ya 10,5-nya, sedangkan Vt-nya yaitu 5T min setengah T kuadrat. Nah, seperti ini.
Selanjutnya kita substitusi untuk T sama dengan 3 terhadap fungsi ini. Nah, ternyata di sini T sama dengan 3 kita masukkan ke sini itu sama dengan 10,5. Kita kurangkan dengan 10,5 itu 0. 3 dikurangkan dengan 3 itu juga 0. Hasilnya 0/0. Ini merupakan bentuk tak tentu, maka harus kita proses, yaitu kita faktorkan. Kita hilangkan pembuat 0. Kita tuliskan seperti ini. Setengahnya kita keluarkan. Setengah dikali berapa? Hasilnya 5T. Berarti di sini 10T. Karena di sini setengahnya keluar, tinggal min T kuadrat. Min seperti ini. Setengah dikali berapa? Hasilnya 10,5, yaitu 21. Nah, selanjutnya yang di dalam kurung ini kita faktorkan. Hasilnya faktornya yaitu setengahnya di sini tetap. Faktor ini yaitu min T plus 7 dikali T min 3. Di mana min T dikali T itu min T kuadrat ini. Min T dikali min 3 itu 3T. 7 kali 3 itu 7T. Tadi 3T ditambah 7T itu 10T. 7 dikali min 3 itu min 21. Nah, seperti ini ya. Nanti kalian boleh pahami lebih lanjut terkait pemfaktoran. Nah, selanjutnya dapat kita coret pembuat nolnya yaitu T min 3 dengan T min 3. Nah, di sini pernya jadi 1 ya. Selanjutnya kita dapat tuliskan nilai limitnya setengah min T plus 7 seperti ini untuk T mendekati 3. Selanjutnya kita substitusi T sama dengan 3 terhadap fungsi ini, yaitu setengah dikali min T-nya tadi 3 ditambah 7. Ini kita kerjakan dulu. Hasilnya setengah dikali 4, yaitu 2. Ini merupakan jawaban untuk soal B. Selanjutnya contoh 3. Angka pertumbuhan penduduk setiap tahun dirumuskan dengan PT sama dengan akar setengah T kuadrat min 3T plus 5 dalam persen. Pertumbuhan penduduk saat mendekati tahun kelima yaitu T sama dengan 5 adalah titik-titik. Nah, di sini untuk penyelesaiannya kita gunakan rumus pertumbuhan penduduk setiap tahun di dalam soal, yaitu PT sama dengan setengah, maksud saya akar setengah T kuadrat min 3T plus 5 dalam persen. Nah, PT-nya ini ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari pertumbuhan penduduk saat mendekati tahun kelima, yaitu T-nya sama dengan 5. Kita gunakan limit PT untuk T mendekati 5. PT-nya kita masukkan rumusnya, yaitu akar setengah T kuadrat min 3T plus 5 untuk T mendekati 5. Nah, selanjutnya kita substitusi T sama dengan 5 terhadap fungsi ini. Kita masukkan, kita ganti T-nya dengan 5. Nah, kita operasionalkan, hasilnya yaitu setengah dikali 5 kuadrat itu 25, min 3 dikali 5 itu min 15 ditambah 5. Hasilnya yaitu setengah dikali 25 itu 12,5, min 15 ditambah 5 itu min 10. 12,5 min 10 itu hasilnya akar 2,5. Karena di sini masih ada akar ya. Nah, di sini merupakan hasilnya, sehingga dapat kita simpulkan pertumbuhan penduduk setiap tahun yaitu akar 2,5%. Nah, selanjutnya terdapat latihan soal mandiri. Terdapat soal 1 sampai dengan soal 4. Silakan kalian coba ya. Dan
Sekian dulu, lanjut di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.